Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Sandi masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan materi selanjutnya. Sebenarnya kita masih pada bab yang sama ya, yaitu bab kedua, yaitu tentang makhluk hidup dan benda hidup. Tapi kita sudah masuk subbab selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, apa sih klasifikasi? Klasifikasi, kalau ada simeria yang lainnya dengan bahasa ya, dengan kata yang lain adalah pengelompokan. Ya, pengelompokan. Kenapa sih kita harus belajar klasifikasi ini? Nah, tujuan dari pembelajaran klasifikasi ini, kenapa harus ada klasifikasiannya gitu ya? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita sebenarnya, memudahkan kita mengenal dan mempelajari tentang makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Mungkin kalau tidak ada klasifikasi, kita akan bingung sekali ya mengenali antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Tapi alhamdulillah ada ini. Nah, lalu kemudian dalam pengelompokan suatu makhluk hidup itu ada based on teorinya gitu ya. Jadi ada dasar pengklasifikasian mereka. Didasarkan dari apa? Didasarkan dari persamaan dan perbedaan ciri dan sifat daripada makhluk hidup itu sendiri. Nah, contoh sederhana dalam pengklasifikasi hidup itu adalah seperti yang misalnya saya tulis, itu klasifikasi tumbuhan yang berdasarkan habitatnya. Ya. Mungkin karena sudah tahu habitat itu apa? Habitat adalah tempat hidup daripada makhluk hidup. Ya. Tumbuhan jika dibedakan berdasarkan habitatnya itu ada 3 jenis atau ada 3 macam. Yang pertama ada tumbuhan yang bersifat xerofit, itu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Contohnya apa? Contohnya adalah tanaman kaktus. Kemudian yang kedua ada tumbuhan yang digolongkan ke dalam tumbuhan hidrofit. Hidro itu artinya air. Ya, jadi hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang banyak airnya. Lingkungan berair. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah tanaman teratai ataupun tanaman eceng gondok. Yang ketiga itu adalah higrofit. Higro itu artinya kelembapan. Ya, jadi tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Ya, daerah lembab itu contohnya adalah lumut, ada paku, dan juga ada tanaman. Bedakan lembab dengan berair ya. Nah, kalau lembab itu ada blok airnya. Ya. Lalu kemudian dulu waktu di SD, misalnya yang sekali ibu kalian juga menjelaskan tentang pengelompokan hewan. Ya, pengelompokan hewan yaitu hewan itu ada 3 katanya. Ada hewan karnivor, herbivor, dan hewan omnivor. Itu juga adalah salah satu contoh dari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, berdasarkan apa? Hewan 3 macam hewan tadi dia dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Hewan karnivor kita tahu itu adalah hewan pemakan daging, hewan herbivor adalah hewan pemakan tumbuhan, dan hewan omnivor adalah hewan pemakan segala. Ya. Nah, jadi kita bisa tahu kenapa harimau sama singa masuk ke dalam kategori, ya, masuk dalam satu kategori, yaitu hewan karnivora, karena sama-sama makanannya adalah berupa daging. Kenapa sapi sama kambing masuk ke dalam hewan herbivor? Karena jenis makanannya sama. Nah, dari persamaan dan perbedaan tersebut, nah, bisa dilakukan pengklasifikasian. Maka catatan dari klasifikasi ini adalah setiap makhluk hidup satu dengan yang lainnya bisa memungkinkan memiliki kekerabatan yang dekat apabila mereka memiliki persamaan yang banyak, ya, satu dengan yang lainnya. Begitupun kalau dia memiliki perbedaan yang banyak antara satu dengan yang lainnya, maka bisa dikategorikan bahwa makhluk tersebut juga memiliki kekerabatan yang jauh. Lalu kemudian kemarin misalnya juga sempat menanyakan di dalam tugas kalian tentang apa sih cabang ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Nah, cabang ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi itu adalah taksonomi, dikenal dengan taksonomi, ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Terdiri dari takson gitu ya. Nah, takson itu adalah tingkatan pengelompokan pada makhluk hidup. Ditemukan oleh siapa? Ditemukan oleh ilmuwan biologi namanya Carolus Linnaeus, atau nama aslinya adalah Bart van Leeuwen, ya.
Bapak taksonomi ini, Bapak Carolus Linnaeus itu dikenal sebagai Bapak taksonomi. Jadi Bapak yang terkenal dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Sebenarnya bukan beliau satu-satunya ya yang mengembangkan tentang klasifikasi. Dulu ada, kalau misalnya saya pernah tanya kalian, makhluk hidup itu terdiri dari apa? Ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Benar, ya, karena itu ada teori yang adalah suatu teori yang pernah dikemukakan oleh ilmuwan yang lain, namanya Bapak Aristoteles. Ya, Pak Aristoteles ini pernah mengemukakan bahwa makhluk hidup di bumi ini terbagi menjadi 3. Ada golongan hewan, ada golongan tumbuhan, dan juga ada manusia. Kalau golongan tumbuhan itu yang terkenal dengan ciri kevegetatifannya, ciri ketumbuhannya, ya. Kemudian kalau hewan itu dikenal dengan kelompok makhluk hidup yang bisa melakukan pergerakan secara aktif, ya, punya sifat kehewanan lah. Lalu kemudian kalau manusia, dia selain bisa bergerak secara aktif, manusia juga punya yang namanya jiwa, ya, jadi punya daya intelektual, bisa berpikir, gitu, memiliki pola pikir. Makanya dalam teori Bapak Aristoteles itu dikatakan bahwa manusia itu punya tingkatan paling tinggi. Nah, Bapak Carolus Linnaeus ini mengemukakan bahwa yang namanya makhluk hidup di bumi ini cukup dibagi menjadi 2 kingdom. Kenapa nggak dimasukin manusia? Karena tadi ya, manusia punya kekhususan sendiri, jadi punya tingkatannya sendiri. Nah, Bapak Carolus Linnaeus mengemukakan bahwa klasifikasi makhluk hidup ini terbagi 2 kingdom, maka dikenal dengan teori sistem 2 kingdom. Itu terdiri dari kingdom plantae dan juga kingdom animalia. Ya. Lalu kemudian Bapak Carolus Linnaeus kenapa juga bisa dikatakan sebagai Bapak taksonomi? Karena dia memiliki keunggulan pada dibandingin yang lain. Dia sangat memperhatikan sekali tentang tingkatan pengelompokan makhluk hidup. Itu yang dikenal dengan yang namanya takson. Jadi setiap makhluk hidup, tumbuhan maupun hewan, itu punya urutan takson seperti ini. Ya, nanti contohnya seperti apa? Kamu bisa lihat di buku paket kalian. Ya, kalau pada dunia tumbuhan, urutan taksonnya atau tingkatan kepengelompokan makhluk hidup ya, dari yang tertinggi sampai terendah itu dimulai dari kingdom. Setelah kingdom ada divisio atau divisi, ada klasis, ada ordo atau bangsa, ada familia, suku, ada genus atau marga, dan juga ada spesies yang namanya adalah jenis. Nah, sedangkan pada kingdom animalia itu urutannya ada phylum, kemudian klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Sebenarnya sama ya, bawahnya sama. Makanya pada kingdom animalia maupun kingdom plantae dibedakannya dalam urutan person. Kalau plantae diduduki oleh divisio setelah kingdom, nah kalau misalkan animalia itu diduduki oleh phylum. Gitu ya. Itu teori pertama yang menunjukkan keunggulan Bapak Carolus Linnaeus. Yang kedua, Bapak Carolus Linnaeus ini juga menemukan teori tentang tata nama ganda pada makhluk hidup atau yang dikenal dengan istilah binomial nomenklatur. Mungkin kita bertanya, untuk apa kita belajar binomial nomenklatur? Ya, ini sebenarnya lagi-lagi kembali ke tujuannya, yaitu untuk memudahkan kita mengenal dan mempelajari makhluk hidup. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu butuh diberikan nama untuk bisa dikenali oleh semua ilmuwan, ya, ilmuwan yang mungkin berkecimpung di dalam dunia botani atau dunia tumbuhan, dunia hewan, ya, dalam ilmu biologi lah, gitu. Sehingga tidak akan ketukar antara satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Contoh gampangnya begini, kita analogikan ya, seperti buah pisang. Mungkin buah pisang itu di beberapa negara ada, termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia dikenal sebagai buah pisang, kalau di Inggris dikenal dengan istilah banana, ya, dan di daerah lain mungkin dikenal dengan istilah yang lain lagi. Nah, kalau banyak nama seperti itu, nah, pasti akan sulit untuk melakukan penamaannya ketika kita melakukan suatu metode ilmiah, ya, sehingga nanti akan tidak ada aturan bakunya. Makanya di dalam klasifikasian ini ditemukanlah kata nama binomial nomenklatur. Mungkin kalau di fisika contohnya seperti satuan internasional, ya. Kenapa panjang satuan internasionalnya meter? Gitu ya. Ya, karena untuk memudahkan dimanapun kita belajar di negara manapun, kita tahu bahwa satuan internasional itu
adalah satuan baku, ya. Nah, untuk di biologi, nama pada makhluk hidup itu juga punya satuan bakunya. Ya, makanya ada aturan bakunya, itu binomial ini. Aturannya seperti apa? Makhluk hidup. Nah, setiap nama makhluk hidup harus ditulis dengan bahasa Latin atau bahasa Yunani atau yang dilatinkan. Ya. Nah, ini mungkin kalian nanti akan sedikit kurang familiar dengan nama-nama Latin yang ada di pelajaran biologi. Tapi itu harus dipelajari, ya, harus diketahui karena agar kita mudah untuk mengenalnya. Kemudian ada aturan kedua adalah nama ditulis dengan dua kata. Jadi setiap makhluk hidup itu punya dua kata yang namanya itu terdiri dari dua kata. Kata pertama itu harus diawali dalam penulisannya, ya. Kata pertama harus diawali dengan huruf kapital, ya. Dan kata pertama ini menunjukkan suatu genus dari suatu makhluk hidup atau marganya. Kemudian kata kedua itu diawali dengan huruf kecil. Dan kata kedua juga menunjukkan yang namanya spesies atau jenis, ya. Kemudian dalam penulisannya nama harus digarisbawahi atau dicetak miring. Jadi kalau nanti kamu melihat di biologi, mungkin ya di buku biologi, di buku IPA-nya, ngelihat ada satu nama tanaman atau hewan yang dicetak miring, itu adalah memang aturan dalam penulisan kata nama ganda suatu makhluk hidup. Contoh kayak ini, ya. Musa paradisiaca, ya. Musa paradisiaca ini adalah nama bahasa Latin dari pisang. Tadi, ya. Kalau di Indonesia dikenal pisang, kalau di Inggris dikenalnya dengan banana, makanya harus dilatinkan. Jadi biar semua tahu, oh, semua tahu Musa paradisiaca itu adalah nama Latin dari tumbuhan pisang, gitu. Dan harus ditandurmani, ya. Dan digarisbawahi kata pertama, digarisbawahi kata kedua juga digarisbawahi. Atau kalau mau dicetak, kalau kita ngetik di komputer itu harus dicetak miring. Nah, ini sekilas pembukaan tentang klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya kita akan bahas tentang kingdom-kingdom yang dipelajari dalam klasifikasi makhluk hidup. Nah, selain Bapak Carlos Linnaeus ini, dia mengelompokkan dua kingdom. Nanti teori tentang kingdom ini, pembagian makhluk hidup ini berkembang, ya. Nah, ada yang juga dikenal dengan, kalau untuk tingkat SMP dikenal dengan sistem 5 kingdom, di mana nanti dipelajari kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Saya akan buat penjelasannya di video selanjutnya. Thank you. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.